Kalau konflik ini benar-benar meledak, dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Ketegangan antara Iran dan Israel sudah berlangsung lama. Serangan bayangan, sabotase, dan perang tidak langsung. Amerika bukan penonton, mereka sekutu dekat Israel dan punya pangkalan militer di kawasan. Permusuhan ini soal ideologi, keamanan, dan pengaruh kawasan. Keduanya menganggap satu sama lain ancaman. Selama ini mereka jarang berperang langsung, biasanya lewat kelompok bersenjata di negara lain. Di Lebanon, ada kelompok yang didukung Iran dan sering bersitegang dengan Israel. Menariknya, tidak semua negara Arab mendukung Iran. Beberapa negara Arab justru menjalin hubungan strategis dengan Amerika dan bahkan mendekat ke Israel. Karena bagi mereka, pengaruh Iran dianggap lebih mengancam dibanding Israel. Amerika punya kepentingan besar, keamanan sekutu dan stabilitas energi dunia. Kalau perang besar terjadi, harga minyak bisa melonjak dan ekonomi dunia terguncang. Jika Amerika diserang langsung, aliansi NATO bisa ikut terseret sesuai perjanjian pertahanan kolektif. Rusia punya hubungan strategis dengan Iran. Walau belum tentu ikut perang langsung, dukungan politik atau militer bisa terjadi. China punya kepentingan ekonomi besar di Timur Tengah. Mereka cenderung mendorong stabilitas, tapi tidak akan diam jika kepentingannya terganggu. Korea Utara sering berada di sisi berlawanan dengan Amerika. Konflik global bisa membuka peluang manuver baru. Perang Dunia Ketiga bukan soal satu wilayah. Itu terjadi kalau blok-blok besar dunia ikut bertempur langsung. Jika NATO, Rusia, dan sekutu lain ikut terlibat, konflik regional bisa berubah jadi konflik global. Tapi lebih realistis, konflik tetap terbatas dan berlangsung lewat serangan terbatas dan perang proksi. Diplomasi biasanya bekerja di balik layar, bahkan saat suara rudal terdengar. Dalam setiap perang, rakyat biasa selalu jadi pihak yang paling menderita. Kadang konflik bukan cuma soal agama atau ideologi, tapi soal kekuasaan dan pengaruh. Beberapa negara Arab cenderung pro-Amerika karena faktor keamanan dan ekonomi. Semua pihak sebenarnya tahu, perang besar tidak menguntungkan siapapun. Yang bisa mencegahnya, kepentingan bersama dan tekanan internasional. Menurutmu, apakah konflik ini akan tetap regional atau suatu hari benar-benar menyeret dunia? Tulis pendapatmu.